80% permasalahan klinik itu adalah terkait SDM. 80% itu terkait SDM dan sisanya sistem. Nah, bagaimana sih membangun sebuah tim dengan SDM yang kuat? Ya, kuncinya adalah di hiring ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share dulu dong apa sih permasalahan teman-teman di kliniknya? Boleh share di kolom chat, teman-teman. Ada yang mau share? Atau terkait apapun itu, terkait SDM ataupun apapun. Boleh silakan teman-teman. Ada yang mau share teman-teman? Atau yang mau permasalahan di timnya apa sih? Terkait misalkan sudah direkrut, yang kualifikasinya bagus, tiba-tiba ternyata zong, ataupun bagaimana sih membangun supaya timnya loyal, atau seperti apa? Cerita-cerita teman-teman. Kita sharing-sharing dulu permasalahan di kondisi di teman-teman, di klinik teman-teman, atau di apotnya teman-teman. Boleh dok? Oh, gimana, Dokter Maulana? Silakan, Dok. Ya, izin share dok. Kalau permasalahan di kami di kita dok, kalau perekrutan itu kita udah menjelaskan SOP atau tupoksinya itu dok. Ya, Tapi kita udah ngasih layanan, udah ngasih fasilitas, tapi tidak ada simbiosis mutualisme gitu dok. Jadi ya. tim itu tidak melakukan gitu dok. Jadi harus disuruh atau dipantau terus. Nah mungkin itu dok. Oke, Dok. Jadi harus di pantau terus ya, harus. Jadi dokter mana harus nongkrong dulu. Istilahnya gini, kalau ada macanya baru dia takut ya. Kalau nggak ada macanya dia istilahnya monyetnya kalau nggak ada pawangnya dia nari-nari gitu ya, Dok ya. Mandoran mungkin dok ya. Oke, Bu Yan, ada yang mau di-share Bu Yan dari Apotek Sturi? Permasalahan timnya gimana? Belum, Ada yang dok, belum. ada Bu Yan. Oke, selain tadi Dokter Maulana terkait harus ditungguin terus, padahal sudah ada SOP, sudah ada eh, Dok, boleh nanya nggak Dok, kalau misalkan ada yang ada trainingnya nggak ya di klinik Amin ya? Dibuatkan training nggak setelah dia di direkrut, di dikasih SOP, ada training nggak Dok? Training seminggu 2 mingguan paling dok. Kasih Sama training ya. ya Ada mentoringnya nggak? Ada yang ngasih pendampingan timnya gitu, yang untuk teman-teman yang baru nih. pendampingan biasanya yang sebelum yang lama mau resign 1 bulan harus ngajuin dulu. Nah yang baru ini diajarin sama yang lama itu dok. Oke, sip. Berarti udah jalan ya sistemnya ya Dok ya. Oke, jadi memang teman-teman semuanya memang ya itulah memang permasalahan SDM itu sangat-sangat pelik ya karena yang diurus ini manusia beda dengan pabrik. Kita setel setel mesinnya dia udah jalan sendiri karena ini menyangkut orang yang punya pikiran, punya perasaan, punya memang harus oke. Ini dia teman-teman. Menurut si Lawrence Bosidi bahwa tidak ada hal yang lebih penting yang kami lakukan selain merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia dan pada akhirnya Anda bertaruh pada orang bukan pada strategi. Jadi memang si Pak Lawrence ini dia mantan CEO Alit Signal ini mengatakan bahwa kuncinya memang di tim ya teman-teman ya. Ya seperti saya sampaikan tadi lah bahwa permasalahan itu 80% adalah tim. Bagaimana mengelola orang. Dan kalau terkait strategi, terkait marketing, keuangan itu insya Allah nanti akan jalan. Kuncinya di bagaimana mengelola tim, mengelola orang, kemudian baru marketing. Jadi teman-teman semuanya itu ya, jadi dan bisa dibilang SDM ini adalah aset teman-teman ya. Inilah aset yang kita harus jaga dan hiring bibitnya itu betul-betul kunci teman-teman. Kuncinya di awal di hiring itu kemudian ya kita kembangkan, kita latih, kita buatkan trainingnya untuk eh, tim kita supaya dia berkembang. Nah, bagaimana sih caranya teman-teman kita membuat merekrut menyeleksi tim kita yang akan masuk ke tim kita supaya dia kompeten ya teman-teman, berintegritas, dia apa namanya loyal, dia sesuai dengan visi misi. Kayak tadi ya tiba-tiba sudah benar kita didik-didik, tiba-tiba resign keluar, tiba-tiba mau pindah ke rumah sakit atau keterima di PNS atau P3K segala macam.
Apalagi kemarin ya, pas zaman banyak P3K, tiba-tiba semuanya rata-rata keluar. Nah, yang pertama teman-teman adalah, pertama kita susun dulu eh, job desk-nya teman-teman ya. Kita susun dulu job desk-nya, kita susun kriterianya seperti apa sih kita membuat eh, kebutuhan, bisa dibilang planning-nya, manpower-nya seperti apa, kebutuhan di timnya seperti apa. Kita identifikasi kebutuhannya. Misalkan apakah butuh perawat, apakah butuh dokter di bagian pendaftaran, atau di bagian administrasi, atau butuh manajer. Teman-teman butuh manajer di kliniknya. Nah, kita identifikasi kebutuhannya, kita terus kebutuhannya kadang-kadang tim kita kadang merasa kurang terus. Padahal seharusnya kita buat ABK, buat analisa beban kerjanya. Kemudian kita buat jobnya apa sih, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisinya apa. Contoh perawat, butuhnya perawat yang mana nih? Perawat yang memang ahli perawatan luka misalkan, atau hanya pendaftaran cukup anak SMK aja, pendaftaran, tetapi bisa juga jadi perawat. Atau memang perawat yang ahli, yang sudah pengalaman. Begitu juga dokter. Dokter cari dokter yang apa? Apakah yang memang punya kualifikasi dia bisa USG, punya apa sertifikat K3 misalkan. Nah, kita buat kualifikasinya, kita buat job desk-nya apa, tugasnya apa, posisinya di mana ya tadi ya, kebutuhannya seperti apa. Penting teman-teman untuk membuat ABK ya, analisa beban kerja. Yang saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang tim kita di perawat, di pendaftaran saat memang pasien penuh, memang mereka teriak, butuh orang, butuh tambah orang. Padahal begitu pasien sepi, memang ya santai aja main handphone segala macam. Makanya kita buat analisa beban kerja, kita hitung kebutuhan orang itu untuk melayani pasien dalam sehari berapa, kita susun, kemudian kita buat ABK, Suaranya kita buat ABK-nya, kemudian kita susun ya. Kemudian kalau memang ternyata memang butuh tambah orang karena contoh misalkan hari hari Senin pas banyak orang kayaknya butuh daily worker aja, bukan hanya nggak rutin ya. Oh, nah ya udah kita rekrut aja daily worker, nggak usah kita rekrut jadi pegawai misalkan seperti itu ya teman-teman. Kemudian tentukan kualifikasi setelah tadi ya, tentukan job desk-nya, identifikasi kebutuhannya, tentukan job desk-nya, kualifikasinya apa, pengalaman, misalkan, cari yang pengalaman atau cukup fresh graduate saja, karena itu berhubungan dengan budgeting kita ya teman-teman ya. Pendidikannya apa? Apakah cukup SMK saja, atau memang harus D3 di keperawatan, ataukah memang levelnya sudah pengalaman, misalkan dia pengalaman paling nggak 10 tahun sebagai perawat, atau sebagai dokter, atau sebagai manajer misalnya ya. Nah, terus kemampuannya apa? Misalkan butuh kualifikasi dia kemampuan USG, punya sertifikasi K3 misalkan. Atau misalkan di pendaftaran dari soft skill-nya, dia yang harus pintar komunikasi, pintar bisa apa namanya, punya empati yang tinggi, bisa kerjasama dengan tim. Nah, buat kualifikasinya, setelah itu teman-teman baru buatkan searching teman-teman. Buat kita cari cari ataupun hiring calonnya. Nah, pertama teman-teman sebaiknya cari dulu internal teman-teman. Jadi contoh teman-teman yang di internal itu ditawarkan dulu siapa nih dia misalkan contoh yang posisinya dia upgrade. Contoh misalkan dari orang pendaftaran dia mau menjadi supervisor di pendaftarannya atau kita butuh seorang supervisor ataupun manajer di layanan. Ya, tawarkan dulu ke mereka, teman-teman. Ke internalnya dulu. Atau misalkan orang pendaftaran, kayaknya bosen nih, karena udah 5 tahun di pendaftaran, istilahnya pengen pergantian ditawarkan, ada kebutuhan di yang selevel ya. Kebutuhan di bagian farmasi misalkan, tawarkan dulu internal. Kalau memang internal tidak ada, itu sebetulnya kenapa ditawarkan ke internal? Karena itu kalau dia naik level ataupun dengan job yang lebih baik, itu atau sesuai dengan passionnya dia, dengan kebutuhannya dia, itu sangat-sangat berperan untuk timnya, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ya. Kemudian ternyata kalau tidak ada di internal, baru tawarkan eksternal. Nah, gimana caranya? Pertama adalah pasang iklan, teman. Pasang iklan, kalau saya sarankan bukan dari bagian admin atau HRD-nya, tetapi kalau sebisa mungkin bagian marketing.
Karena supaya iklannya ini menarik teman-teman, menarik. Kalau perlu ini ini aja teman-teman ya. Kalau perlu dibikin ads. Kenapa? Makin banyak tim kita yang melamar, istilahnya kita butuhnya hanya 3 SDM ya, tetapi yang lamar 100 dibanding yang lamar 10, lebih enak kita milihnya. Sourcing timnya lebih enak. Makanya itu makin banyak sebetulnya lebih bagus lagi. Ya. Makanya kalau perlu ya ini kalau perlu dibuat iklan. Ini hanya pandangan aja teman-teman ya. Nah, kemudian lebih bagus lagi sebetulnya dari networking, teman-teman. Dari networking itu dari rekomendasi bisa, dari ada nggak tawarkan ke internal dulu. Ada nggak teman-temannya? Contoh, kita butuh bidan di klinik kita. Tawarkan aja teman-teman bidan. Ada nggak atau teman-temannya yang memang. Nah, kalau networking, rekomendasi dari tim kita. Karena kenapa dari tim kita? Tawarkan dulu karena tim kita udah tahu karena dia akan bekerja dengan sesama timnya. Kemudian sudah tahu kultur dan budaya di klinik kita. Makanya dia tahu kualitas dari temannya yang akan bekerja sama dengan dia. Makanya tawarkan dulu tim internal kita, ada nggak teman-teman yang bisa menggantikan posisi ini ya. Kemudian tawarkan juga jaringan kita, contoh di Aslin atau di lingkungan apa namanya networking ya, klinik-klinik lain, ada nggak kelebihan dokter, ada nggak kelebihan perawat, ada nggak rekomendasi misalkan dari mereka, kemudian dari misalkan dari karyawannya sendiri tadi ya saya sampaikan. Nah, selain itu juga dari sekolah, contoh kita pernah PKL nih ya, ada menerima PKL ataupun nah kita kan udah tahu anak-anak PKL ini mana yang rajin dari SMK atau dari Akbid atau dari Akbar, mana yang rajin, mana yang bagus, bisa kita rekrut, kita tawarkan atau kita minta dari mereka dari sekolah-sekolah ini untuk ada nggak anak yang rajin yang mau kerja walaupun fresh graduate, kalau memang teman-teman butuh kualifikasi hanya cukup fresh graduate nggak apa-apa, cuma rekomendasi dari institusi pendidikannya dari SMK atau dari Akbar atau dari Akbid atau dari contoh kemarin ada juga dari Aslim menawarkan teman-teman internship untuk dokter untuk di wilayah Cianjur. Nah, ini bisa juga kerjasama dengan institusi pendidikan. Jadi orang dokter-dokter internship ini bukan hanya di puskesmas, tapi tawarkan juga di klinik-klinik. Oke. Kemudian setelah itu baru kita seleksi teman-teman ya. Dari yang sudah masuk, yang sudah data CV-nya masuk, kita buatkan linknya, link pendaftarannya, kemudian kita screening nih sesuai dengan yang tadi kualifikasi yang sudah masuk tadi ya teman-teman ya, yang sesuai dengan kualifikasi yang sudah teman-teman buat, baik dari soft skill-nya, dari hard skill-nya, dari pendidikannya, dari itu kita sortir ya teman-teman, dari CV atau surat lamaran yang sudah masuk. Setelah itu ini kita wawancara, baiknya sih by phone dulu ya. By phone, jadi tidak langsung datang, by phone dulu atau bisa juga lewat Zoom. Kadang-kadang terutama teman-teman dokter ya, teman-teman dokter dia masih di klinik lain, tapi dia sudah pengen mungkin resign, mungkin agak jauh di luar kota atau di daerah, contoh kalau di Cianjur, Cianjur Selatan atau Sukabumi Selatan, kita nge-zoom dulu aja, nggak apa-apa. Kita ngobrol, wawancara singkat aja teman-teman. Eh, wawancara awal ya teman-teman, verifikasi awal terutama terkait apa sih kenapa pengen kerja di klinik kita misalkan, apa motivasinya, kemudian spesifiknya gimana. Biasanya kalau teman-teman dokter tanya take home pay-nya berapa. Nah itu kita wawancara awal teman-teman ya, kita wawancara awal, kemudian bisa nggak dia masuk ataupun motivasinya seperti apa untuk dia bekerja di tempat kita. Setelah seleksi awal baru kita. Nah, ini proses wawancara teman-teman ya. Nah, wawancara pertama adalah teknis. Nah, saran saya teman-teman yang teknis ini, saran saya adalah teman-teman yang menyeleksi adalah teman-teman yang supervisornya. Kalau di sini contohnya leadernya lah ya, koordinatornya yang akan memakai timnya dia. Jadi teknis karena contoh bidan ya koordinator bidan, kalau perawat ya koordinator perawat, atau kalau nggak manajer layanannya. Dites misalkan terkait cara melahirkan kalau bidan ya. Teknisnya seperti apa? Diwawancara teknis.
terutama yang orang-orang fresh graduate. Pengalamannya gimana, di mana, tanya pengalamannya seperti apa, dia bisa jahit atau enggak. Cara teknis saja, kalau misalkan dia bagian admin ya, bisa pakai komputer enggak, suruh ngetik. Nah, jadi secara teknis di tes teman-teman ya, di tes awal ya, gimana dia menghadapi contoh di tes aja menghadapi pasien banyak seperti apa, atau dikasih studi kasus. Ditanya studi kasus, contoh menghadapi pasien atau buat simulasi untuk misalkan kalau di bagian pendaftaran ya simulasi bagaimana dia menghadapi pasien, panik atau enggak, ya langsung simulasi. Nah, kemudian wawancara terkait perilaku dia ya. Biasanya kita memakai STAR, situation, text, action, dan result. Apa itu teman-teman? STAR ya. Metode wawancara STAR ini biasanya kita tanya kalau kita membutuhkan pengalaman ya. Kalaupun dia fresh graduate, tanya pengalaman organisasi. Nah, ini kita bisa berlaku untuk bagaimana dia menghadapi situasi ataupun menghadapi kondisi di lapangan ataupun konflik. Nah, STAR itu dari kepanjangan dari situation. Pertama situation ya. Contoh, tanya aja bagaimana dia menghadapi contoh konflik atau permasalahan di kita. Contoh kita merekrut dia karena untuk menghadapi persoalan-persoalan di kita ya. Contoh aja misalkan kita butuh seorang manajer ya. Manajer yang berpengalaman di layanan. Sampaikan aja gimana situasinya kalau pengalaman apa kalau melakukan menghadapi banyak pasien. Situasinya kamu pernah menghadapi konflik apa yang dihadapi di pekerjaan sebelumnya atau di organisasi pernah pencapaian apa prestasi apa yang pernah kamu raih atau jadi manajer project atau manajer ada acara misalkan punya punya acara kemudian tanya situasinya. Kemudian T-nya adalah tugasnya apa? Tantangan yang kamu hadapi apa? Dan goal yang akan ingin kamu capai apa? Jadi tantangannya apa, seperti apa? Tugasnya apa sih? Posisi dia seperti apa? Tugasnya apa? Kondisinya seperti apa? Jadi kondisi ya, situasinya, konteksnya, kemudian tantangannya apa? Apa ya? Goal yang ingin dicapai di organisasi atau di acara itu apa? Atau di project itu apa? Contoh situasi misalkan pasiennya banyak, kemudian atau misalkan ada konflik nih, konflik antar departemen. Situasinya apa? Terus tantangannya apa? Oh, menghadapi dua orang menyatukan dua orang ini. Contoh seperti itu teman-teman ya. Kemudian actionnya apa? Nah, action ini adalah apa yang dikerjakan. Misalkan dia membuat planning ya, membuat planning. Actionnya apa? Contoh di task ini dia membuat plan. Contoh saya membuat plan, membuat suatu project, membuat plan. Actionnya apa? Yang dilakukan apa sih? Terus skillnya apa? Misalkan skill komunikasi seperti apa? Misalkan menyatukan dua kubu yang berseberangan seperti itu. Menyatukan konflik. Nah, contoh dia sebagai seorang leader ya. Actionnya apa? Terus hasilnya gimana? Resultnya seperti apa? Apakah berhasilkah ataukah tidak? Di sini teman-teman yang ingin dicapai adalah bukan hasilnya. Kalau saya ya, teman-teman adalah bagaimana dia membuat plan dan menyelesaikan masalah itu. Apakah hasil berhasil atau tidak? Itu yang penting pengalaman dia, experience dia menghadapi situasi itu. Dan tanya juga kalau misalkan dia ada punya pencapaian ya, ada prestasi, ada apa yang dia dibanggakan, prestasi apa atau hal-hal yang dicapai dicapai dia itu bisa ditanya teman-teman ya. Ini adalah salah satu metode untuk mengetahui dia menghadapi situasi ya. Dihubungkan juga dengan kondisi di klinik kita, teman-teman. Oke. Next adalah yang lainnya adalah nah, ini soft skill. Soft skill ini kita bisa tahu komunikasi dia, empatinya dia, terus mungkin dari apa namanya penampilannya dia, dari ketepatan waktu dia datang. Ini soft skill, bagaimana dia eh, kerjasama dengan tim. Nah, teman-teman, eh, kuncinya teman-teman yang pertama adalah attitude ya. Ini soft skill ini sangat-sangat penting kalau di saya. Value-nya dia bisa nggak masuk dengan value-nya kita. Value-nya dia apakah bisa masuk dengan value-nya kita. Itu penting. Yang kedua adalah sikap. Kalau saya sih sikap ini bukan attitude tetapi sikap. Contoh, seorang
seorang akunting, seorang bagian finance, sikapnya adalah 1.000 pun rupiah pun dia akan kejar itu. Nah, itu sikap, teman-teman. Kalau bagian contoh pendaftaran, orang pendaftaran yang menjadi goalnya teman-teman apa? Identifikasi pasien. Jadi jangan sampai ada identifikasi sedetail apapun dia harus harus menyelesaikan. Atau contoh bagian perawat yang empati seperti apa. Nah, sikap-sikap ini adalah sikap dia sebagai sesuai dengan job yang kita butuhkan. Ya, ini sikap penting. Dan yang nggak kalah penting adalah visinya, nih, teman-teman. Visi dan misinya, apakah visinya dia cocok, apapun sesuai dengan visinya klinik kita atau visinya kita. Contoh kalau memang sering saya sampaikan bahwa kalau visinya dia pengen ternyata pengen ke rumah sakit atau pengen mengembangkan bisnis dia, ya jangan jangan kita terlalu berharap sama dia, walaupun dia seorang ahli sekalipun. Jadi yang menguatkan nanti adalah tergantung kebutuhan ya. Contoh misalkan dokter ya kita menguatkan dengan MOU ya. MOU yang kita kuatkan misalkan 3 tahun. Jadi 3 tahun ya kita udah masih aman dalam jangka 3 tahun ya. Itu bagi saya ini visi dan misi dan value ini adalah sangat penting untuk kita bisa sama, kita bisa bareng antara dia dan kita, dan dia bisa tidak ada konflik. Dia bukan orang yang gampang konflik dengan tim, jadi dia bisa bekerja sama. Nanti ada tesnya, saat itu bisanya ketahuan. Oke, yang selanjutnya adalah keterampilan teman-teman. Nah, ya tadi ya, tes praktek, kita suruh praktek, suruh simulasi, kalau perlu dites, dan saya harapkan ini sebetulnya yang memakai contoh bidannya, supervisor bidannya, atau koordinator bidannya, perawatnya langsung, atau melakukan, kalau dia bagian admin ya suruh ngetik, bisa menyelesaikan tugas nggak, dites dulu. Makanya biasanya teman-teman yang sudah pernah PKL kita, sudah pernah ketahuan hasilnya, itu lebih rekrutnya lebih enak, lebih mudah teman-teman ya. Kemudian atau akan dia tahu prosedur, contoh dia mau tindakan, cara cuci tangannya, cara itu kita buat tes prakteknya teman-teman ya. Kemudian ini penting juga referensi. Kalau dia pernah kerja di sebelumnya, coba tanya nomor telepon referensi dia, entah itu mantan manajernya, mantan bosnya, supervisornya, atau mantan pemilik klinik sebelumnya, misalkan kita telepon aja. Bagaimana dia, attitude-nya dia, bagaimana kerjaannya dia. Kalau misalkan kalau dia fresh graduate ya tanya sekolahnya ya, tanya sekolahnya. Ini referensi juga sangat penting. Makanya saya sarankan sebetulnya paling bagus adalah dari referensi dari tim kita sendiri sebetulnya. Ini sangat-sangat bagus. Malah ada beberapa teman-teman yang saya obrolin, beberapa perusahaan malah kalau referensi dari tim kita sendiri dan dia berhasil, anggaplah dia sampai 3 tahun dia berhasil untuk dia tetap betah, tim kita dapat bonus. Itu ada beberapa teman kolega di perusahaan lain yang memberikan konsep seperti itu ya. Dan terakhir di keterampilan ini adalah tes psikologi. Ini bisa penting, bisa juga enggak. Ataupun nanti sambil berjalan kita pun bikin tes psikologi ya, bisa tes kepribadian, atau kita bikin tes sendiri sih, sebetulnya ada beberapa acuan ya, tes kepribadian, atau misalkan dia punya entah tes TIFIN, MBT segala macam. Ini terserah kebutuhan dari teman-teman sekalian. Oke, nah setelah itu baru kita diskusikan dengan tim kita rapatkan dari beberapa calon ini mana yang akan dipilih. Saat biasanya kalau di kita dari manajer kliniknya, kemudian dari koordinatornya, dari yang memakainya, dari rekan-rekannya, setelah dirapatkan milih yang ini. Ya udah, tinggal kita hubungi, kita sampaikan, tawarkan benefit, gaji, regulasi apa saja yang didapatkan. Kalau memang sepakat ya berarti kita buat kesepakatan teman-teman, dibuat suruh masuk. Nah, ini nggak salah penting teman-teman untuk onboarding. Onboarding itu seperti magang lah teman-teman. Biasanya di kita 3 bulan teman-teman. Apa saja onboarding ini? Pertama adalah induksi ya. Induksi itu supaya dia bisa melebur dan kita kasih training yang tadi sampaikan sama Dokter Maulana. Biasanya kita kasih training. Training ini apa saja teman-teman? Yang ditrainingkan pertama adalah
value teman-teman, value dari perusahaan ya, value dari klinik kita. Eh, Value-nya apa, visinya apa, misinya apa, kulturnya gimana. Ini ditrainingkan. Kemudian baru masuk ke SOP. Setelah itu, kalau perlu teman-teman dari owner-owner klinik sendiri yang memberikan terkait, kalau perlu sejarah teman-teman ya, sejarah melakukan klinik Amin atau klinik Anandita atau klinik Hasan misalkan sudah berjalan berapa tahun lama. Dulunya proses seperti apa? Orang kan taunya saat ini ya, kliniknya sudah besar, sudah yang tadinya mungkin hanya pagi sore, sekarang sudah 24 jam, sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini kalau perlu sejarah bagaimana perjuangan teman-teman membuat klinik ini perlu disampaikan. Dan value-value apa saja yang ada di klinik kita. Itu perlu sampaikan, teman-teman. Bagaimana sejarahnya. Setelah itu baru buat SOP. Sampaikan SOP-nya. Sampaikan SOP. Kalau saran saya sebetulnya teman-teman bagus lagi berupa teman-teman bisa membuat video. Itu lebih lebih kena ya. Karena eh, literasi orang-orang Indonesia malas baca. Makanya mending teman-teman buat video, video service, bagaimana menyambut pasien, bagaimana layanan seperti apa, buatkan video, buatkan role play-nya seperti apa. Setelah itu alur ya, alur diperkenalkan dengan tim, alurnya seperti apa, alur layanan seperti apa, dibuat training. Ya minimal kalau jangan jangan jadi memang sebaiknya hiring itu terus menerus ya teman-teman. Jadi tim kita atau HRD kita terus menerus nyari nyari tim karena begitu begitu sudah ada. Jadi nggak dadakan ya. Contoh di klinik Amin tadi sebulan sebelumnya ada kasih tahu. Jadi dia harus masuk dulu. Jadi begitu kita udah ada dia ada calon keluar masuk dulu buat induksi paling nggak minimal 2 minggu sampai sebulan minimal teman-teman. Kalau saran saya sih sebulan ya biar betul-betul melebur ya. Kemudian biar tahu juga kondisi teman-temannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kita buat namanya performance management. Kita buatkan targetnya dia, dibuatkan KPI-nya dia. Nah, dalam induksi teman-teman, dalam induksi ini saran saya dalam masa 3 bulan ini sebaiknya ada mentor ya, ada yang mendampingi. Jadi tahu kondisi, tahu budaya, tahu karakter teman-teman masing-masing, tahu bagaimana menangani pasien, tipe pasien A, B, C. Kalau bisa ada mentoringnya. Jadi jangan dilepas. Kadang-kadang teman-teman begitu kasih training, kasih SOP karena kebutuhan memang orangnya yang menggantikan udah nggak betah, jadi langsung main layanan aja. Sebaiknya ada takutnya teman-teman malah karena tidak tahu, belum paham terkait SOP-nya, belum paham terkait alurnya seperti apa, sehingga karena dia sudah bertugas, pasien kita taunya dia petugas klinik ditanya, malah kadang-kadang jawabannya salah. Banyak kejadian di klinik keluarga seperti itu, sehingga ada miss, servisnya jadi kurang bagus. Makanya saran saya, sebaiknya betul-betul di training dulu, kalau betul-betul udah paham betul, baru dilepas, tapi ada yang mendampingi. Oke, lanjutnya adalah performance management, jadi buatkan KPI-nya, buatkan targetnya, kerjaannya apa, targetnya seperti apa, kalaupun KPI-nya tercapai, bisa tawarkan insentif setelah nanti masa induksi, masalah onboarding setelah 3 bulan. Nah, tadi ya, buatkan reward-nya seperti apa, kita bikin employee engagement ya, program employee engagement ke kita bisa berupa apresiasi, bisa buatkan capacity building untuk terutama orang-orang baru ya. Kita sebaiknya harus sering menempel, harus sering engage dengan tim kita. Biasanya kalau di kita di klinik keluarga biasanya sering ngobrol, kadang-kadang tapi yang paling utama yang mentornya tadi ataupun koordinatornya biasanya kalau di sini itu sering ada kumpulan, sering ada makan bareng. Kita kalau saya kadang-kadang muncul juga untuk ngasihkan eh, komunikasi ya, karena komunikasi ini adalah kunci teman-teman, karena seorang leader itu harus bisa memberikan komunikasi dan bisa memengaruhi tim. Oke, nah sampaikan juga karir manajemen atau apa ya, karir manajemen itu
Kalau memang dia tim kita memang oke pengen berkarir di klinik misalkan, sampaikan dia pengen jadi apa. Kalau perlu kita support visinya dia mau kemana, mau jadi apa, sampaikan juga proses career management. Contoh dia jadi dari setahun misalkan ataupun 1 sampai 3 tahun bisa menjadi supervisor misalkan. Dari supervisor menjadi manajer. Nah, career management itu harus disampaikan. Di samping juga ada namanya employer branding. Employer branding itu kalau klinik teman-teman semuanya itu sudah bagus brandingnya, ataupun dari tim kita eh, yang bercerita dia bagaimana kenyamanannya, bagaimana supportnya dari kliniknya untuk berkembang, bagaimana skill yang menambah, ataupun kondisi kerja sama timnya, makin tinggi branding kliniknya, makin tinggi juga orang ingin bekerja di tempat kita. Itu namanya employer branding. Baik itu dokternya, perawatnya. Jadi kita nggak susah sebetulnya menerima orang lamaran itu sudah masuk aja teman-teman. Jadi kita tinggal seleksi aja ya, tinggal hiring aja, tinggal seleksi aja. Begitu ada yang kosong tinggal masuk. Jadi nggak susah. Oleh karena itu, eh, kalau saran saya perlu juga diangkat employee branding ini di tim kita sendiri ya. Oke, kesimpulannya teman-teman bahwa memang sebuah klinik ini bergantung pada kuncinya adalah hiring teman-teman ya. Hiring dan kita seleksi betul-betul tim kita. Betul-betul yang kompeten, yang integritas, yang sesuai dengan value-nya kita, value-nya klinik. Kemudian kita muat hiring ini memang sebisa mungkin, seketat mungkin, tetapi tidak terlalu panjang juga, tetapi memang harus deep ya teman-teman ya. Kita bikin wawancara, tes betul-betul integritas, tetapi sebetulnya kuncinya saat onboarding teman-teman. Jadi 3 bulan itu adalah kunci. Karena baru kalau dari wawancara saja itu baru sekitar kalau menurut saya mungkin sekitar 30-40% kita baru ketahui ya. Tapi begitu onboarding 3 bulan itu kuncinya teman-teman. Baru setelah itu memang kelihatan kualitas kerjanya, integritasnya, value-nya, visinya udah oke, baru kita kontrak teman-teman. Nah, proses ini memang teman-teman harus lalui teman-teman ya. Teman-teman harus betul-betul karena rekrutmen ini adalah bagi saya adalah kunci ya. Karena supaya kita dapatkan bibit-bibit unggul juga. Nah, di samping kalau sudah dapat bibit unggulnya ya kita tinggal buatkan ekosistemnya, buatkan lingkungannya supaya dia bibit-bibit unggul ini tumbuh, berkembang dan begitu tim kita berkembang, maka otomatis klinik kita pun berkembang. Ini kunci teman-teman ya. Itu yang maka tim kita berkembang, klinik kita berkembang, kita akan berkembang bersama-sama. Ya. Jadi klinik nggak hanya tim yang kita miliki aja teman-teman ya, bukan hanya sebaik tim yang kita miliki, tetapi juga tim yang bagus juga kita akan membuat bukan hanya plan tetapi ya eksekusi yang terlaksana dengan baik. Itu mungkin teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh silakan. Teh Nabila. Oke, terima kasih Dokter Yusuf, insight dan ilmu-ilmunya. Boleh rekan-rekan yang mau bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, atau ada permasalahan apa nih di tim kliniknya, boleh di kolom chat atau open mic juga. Ada pertanyaan nih dok dari Dokter Ana. Dok, bagaimana cara meminimalisir tertipu penampilan atau etika di awal interview? Gimana? Teh? Dari Dokter Ana, dok, bagaimana cara meminimalisir tertipu penampilan atau etika di awal interview? Ya, memang pertama gini dok, Dokter Ana, memang yang saya bilang tadi ya, kalau kita sudah tertipu di awal ya, kita lihat di 3 bulan awal ya teman dok ya. 3 bulan awal saat onboarding itu kita lihat bagaimana dia interaksi dengan tim, bisa nggak masuk dengan tim, kita tanya teman-teman juga, bisa nggak dia masuk, tanya mentornya juga tadi ya, mentor yang mendampingi dia, bisa nggak dia masuk timnya, bisa nggak skillnya seperti apa, ditanya. Dan memang ya yang saat wawancara itu memang bisa yang saya bilang tadi ya 30-40% ya. Dan dibutuhkan juga feeling dari kita ya, Dok ya. Feeling ataukah kita lihat
apakah ini tim ini bisa sesuai nggak dengan value kita. Memang dibutuhkan jam terbang ya dok, jam terbang untuk dulu di klinik keluarga juga saya sendiri yang akan interview ya semuanya, baik itu dari tim, baik dari dokter, kita sendiri yang hiring langsung, yang wawancara langsung setelah melalui step ya, step dari supervisornya, contoh ya perawat atau administrasinya, kemudian dari manajer kliniknya, kemudian dari saya sebelum ada HRD sekarang ya. Nah, ini teman-teman memang harus interview sendiri. Nanti kita akan tahu ini apa ini cocok atau enggak dari sikapnya, dari penampilannya, kemudian dari hasil wawancara, bagaimana dia, yang tadi metode STAR tadi, bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dihadapi dia. Kalau memang lolos juga, kita tertipu penampilannya dari dia, etika, dia kayaknya bagus, segala macam, ya saat 3 bulan outboarding, kita betul-betul pantau betul dok. Pantau betul ya. Dan ya kalau saran saya ya kontrak dulu lah setahun, kalau kan memang lolos betul ya. Nah, nanti dari sini kita bisa sambil dikuatkan kultur dan value di kitanya dok, sama peraturan perusahaan. Nah, kalau memang tidak sesuai dengan kultur atau servisnya nggak sesuai, contoh misalkan dia jutek ke pasien atau bukan kasar ke pasien atau bahkan fraud ya, dia fraud ya otomatis ya langsung cut saja, gitu dok. Kemudian dokter Ana nanya juga yang supaya nggak tertipu apa lagi keluar masuk ya dok ya, sering keluar masuk karyawan saat mencari lagi susah. Ya memang teman-teman kalau masalah keluar masuk itu ya tadi kuncinya di hiring teman-teman. Visi dia mau kemana sih? Kalau visi dia yang agak susah memang kalau tim kita perempuan ya. Dia perempuan memang dia sudah pengen berkarya tapi begitu menikah kemudian suaminya dapat salon, suaminya pacarnya luar kota. Nah, ini agak susah. Biasanya dibawalah sama ini yang agak susah. Makanya eh, saran saya sih memang hiring terus dan kita buatkan jenjang karir dan SOP yang kuat. Jadi begitu kita tiba-tiba kehilangan tim itu SOP-nya kita udah kuat. Jadi walaupun sistem tetap berjalan. Yang kedua memang yang tadi ya visinya harus kita tentukan sama-sama dulu dia mau kemana, arahnya kemana. Setelah itu ya buat ekosistem dok. Buat ekosistem di klinik kita, buat tim kita nyaman. Tim kita rata-rata eh, tim kita keluar masuk itu bukan karena masalah gaji atau masalah eh, rata-rata yang paling kunci adalah bosnya ataupun pimpinannya, leadernya. Biasanya yang membuat dia tidak nyaman. Ya, bukan masalah gaji teman-teman ya. Kita kan berpikir kadang-kadang dulu pun saya berpikir bahwa oh gajinya kurang gede ya, kenapa dia keluar? Nah, seperti itu ya. Padahal bukan. Lingkungan dia tempat kerjanya. Yang kedua adalah terutama di Gen Z ya teman-teman ya. Dia berkembang atau tidak? Kalau dia berkembang, ada training, kita pun mensupport tim kita untuk berkembang, untuk maju, dia rata-rata berkembang. Dan yang ketiga adalah kultur teman-teman ya. Buat kultur, buat lingkungan di klinik kita, di tim kita, buat kultur yang nyaman. Sehingga teman-teman pun berkembang, hidup. Sehingga kemungkinan keluar masuk, kemungkinan dia nggak betah itu sangat-sangat kecil teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan hanya gaji teman-teman. Gaji itu memang ada lah karena yang penting basic need-nya udah terpenuhi, kemudian buat dia teman-teman kita, tim kita jadi happy. Itu sih mungkin dokter Ana. Oke, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Kak Fahria Halid. Selamat malam dok, bagaimana cara mengelola klinik startup yang memiliki sedikit SDM untuk perekrutan? Misalkan hanya ada penanggung jawab klinik, manajer klinik, dan tim marketing. Apakah ada bentuk sederhana untuk melakukan rekrutmen yang baik? Terima kasih dok. Eh, Kalau klinik baru dok, sama aja dok sebetulnya. Dulu pun tim klinik keluarga hanya berempat sebetulnya. Saya, istri saya, kemudian ada dulu malah dari SMK dok. SMK ada 2 SMK-nya, satu dari MAN malah, satu lagi dari SMK perkantoran. Memang di awalnya dibangun dok ya dari kitanya sendiri ya, dari kitanya, dari value kitanya yang memang membentuk tim kita makin berkembang, makin
Nggak apa-apa dok, kita sebaiknya owner kita, kadang-kadang gini teman-teman, kadang-kadang teman-teman dokter ataupun teman-teman owner klinik itu begitu dibuat kliniknya, karena semacam semacam karena mindsetnya bisnis ya, begitu dibuat kliniknya, jadi ditinggal gitu aja diserahkan, yang penting jalan. Kalau saya teman-teman, kalau saya sebagai owner, saran saya teman-teman untuk teman-teman semuanya, tolong turun. Paling tidak teman-teman harus mengontrol, harus sering ketemu, engage sama tim, ngobrol dengan tim, visi dia kemana, sampaikan value-value-nya kita. Yang dilihat itu adalah kita sebagai pemimpin. Ya, yang dilihat adalah kita sebagai pemimpin seperti apa. Kalau dia value-nya kita cocok dengan tim kita, dia akan stay, dia akan lama, dia akan membangun klinik ini bareng-bareng. Jadi eh, memang klinik kita masih baru, orang nggak akan tertarik teman-teman. Nggak apa-apa, kita rekrut aja yang ada dulu. Tetapi kita memang turun, kita bangun bareng-bareng. Kita bangun bareng-bareng. Jangan cari yang profesional dulu teman-teman. Yang profesional pasti bayarnya lebih 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 tinggi, apalagi dengan klinik yang kecil ya, yang baru muncul ya. Rekrut dulu aja yang ada teman-teman. Yang penting memenuhi memenuhi persyaratan. Kadang-kadang malah dulu saya rekrut perawat itu karena untuk nggak ada perawat, malah anak-anak SMK hanya. Dia bahkan bisa nginfus, bisa ngulek obat. Perawatnya hanya hanya biasanya apa ya? Tekap aja ya. Dia kita rekrut hanya untuk persyaratan aja. Orang farmasi gitu juga. Kita rata-rata SMK dulu teman-teman. Dan makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang ya. Akhirnya kita rekrut yang sesuai dengan kualifikasi ya. Kita rekrut baru rekrut D3 perawatan, ada bidannya daftar, akhirnya jadi perawat juga. Dia suruh pegang marketing juga. Jadi memang tunggu teman-teman ya. Yang penting tapi kita sebisa mungkin teman-teman hadir di situ. Hadir eh, untuk apa ya? Untuk ya engage dengan dia, untuk menyampaikan value-nya kita, dia melihat kita hadir di situ. Makanya yang tadi dibilang sama Dokter Maulana, ya harus ditungguin. Ya memang dok, sampai betul-betul tim kita memang nggak perlu kita tungguin lagi, kita tongkrongin lagi, dia sudah jalan. Dan kita bentuk juga di bawah kita, leader-leader di bawah kita yang memang yang sudah engage sama kita, yang sesuai dengan value-nya kita, dia berjalan sama-sama kita. Jadi dia yang mengontrol nanti, menggantikan posisi kita di dia. Baru setelah itu sistem itu di bawah terbentuk, teman-teman, SDM-nya terbentuk, baru teman-teman mau tinggal, mau buka bisnis lain juga nggak masalah teman-teman. Yang penting ini jalan. Itu ya rata-rata itu yang terjadi beberapa klinik-klinik yang saya mentorin seperti itu. Begitu ya, Kak Fahriah Khalid. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disambung lagi. Dari Dokter Nada, Dok, untuk perjanjian kontrak dengan karyawan apa nih? Dengan setelah onboarding, jika sebelum kontrak selesai pihak klinik ingin mengakhiri kontrak dengan karyawan baiknya seperti apa? Kalau sebelum saat onboarding, Dok ya, setelah onboarding eh, ya kita lihat dok, apakah memang sesuai nggak kualifikasinya, skillnya, value-nya, bisa nggak kerjasama dengan timnya, ada konflik atau enggak. Ya kalau sudah memang sesuai, dia memang visinya udah sama dengan kita, ya dikontrak aja dok. Minimal setahun dulu dok. Kalau saran saya setahun dulu. Ya, setahun dulu, kemudian kita kontrak, ya ya kalau pengen mengakhiri, ya harus ada dasarnya dok. Harus ada dasarnya. Kalau di kita biasanya peraturan perusahaan. Jadi kalau dia melanggar, ada dasarnya kenapa dia dia diputus kontraknya. Jadi harus ada dasarnya ya. Dia melanggar peraturan perusahaan. Itu pun kita harus kasih peringatan dulu. Kecuali memang yang pelanggaran berat kita langsung kasih SP3. Contoh misalkan dia fraud misalkan, atau nggak komitmen. Kita kan kalau nggak komitmennya misalkan nggak disiplin ya, nggak ada keterangan, jarang masuk. Ya kita kasih peringatan dulu, peringatan 1, 2, 3. Kalau memang nggak sesuai ya, ya boleh aja kita putus kontraknya dok. Tapi kita persiapkan dulu penggantinya dok. Kita udah persiapkan dulu penggantinya masuk, baru setelah itu kita putus kontraknya. Nggak masalah asal ada dasarnya dok ya. Cuma kalau tiba-tiba kita putus kontrak tidak tanpa ada dasar ya nanti kita akan dituntut sama sama tim kita sendiri nanti. Gitu ya dok, dokter Nadar. Siap dok, nuhun. Oh siap, bos kita Sukabumi ini.
Oke, untuk rekan-rekan lain, kira-kira ada pertanyaan lagi gak nih? Atau ada permasalahan di timnya saat ini apa boleh diceritain biar kita diskusiin bareng-bareng ya dok ya? Boleh raise hand atau on cam, teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan. Dokter Maulana, yang tadi udah ada jawaban ya, Dok? Harus ditungguin ya, memang. Sudah dok, Uh, sudah. ya, oke. Ada teman-teman yang lain? Teh Nabila? Boleh kalau gak ada kita tutup aja ya, karena agak kerasa udah 1 jam juga nih kita diskusi. Semoga rekan-rekan juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Dokter Yusuf di kliniknya ya. Kalau mungkin nanti ada yang mau bertanya lagi, boleh nanti kita diskusi juga di grup. Dan sampai bertemu juga di malam Rabu minggu depan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Bila dan Dokter Yusuf izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai ketemu Rabu depan.